Oh. Ye. Halo guys, kembali lagi di Charles Network setelah 6.000 triliun tahun kita skip review komik. Akhirnya gue sempat lagi nge-review komik-komik yang gue beli udah, tunggu, terakhir Maret. Sekarang April, Mei, Juni, 3 bulan. 3 bulan cuy kita nge-review. Oke, jadi sebenarnya ya gue tuh nungguin banget Dragon Ball cuy. Soalnya gue kan ngikutin ini Gramedia sama Alex Media tuh. Katanya Dragon Ball mau di ini, mau diapain tuh? Udah lah, matiin dulu AC dingin. Katanya mau dicetak ulang Dragon Ball. Wah itu sih, gue sih auto buy Dragon Ball Z ya kan. Semoga harapan gue di bundle juga kayak gini kan. Tuh, tebel maksudnya. Jadi kita nggak capek ngoleksinya. Cuman harganya sih pasti ceria, gue tahu. Oke, jadi kita akan review komik-komik yang gue udah beli selama 3 bulan ini ya. Dan ini masih di kertasnya, gue belum buka karena emang gue nungguin buat review. Nggak sempat kemarin lagi sibuk guys, sorry banget ya. Nah tapi kita akan langsung aja kita review ya. Nah kemarin gue tuh baru dari Gramedia Pondok Indah ya. Terus apa nih? Chin Me Other Story. Ada 2 yang sama si siapa nih? Tantan sama si siapa nih temennya? Shifan ya. Nih jadi buat yang lu pada belum tahu, Bang, itu apa? Siapa Chin Me? Ya, udahlah. Forever young I wanna be. Berarti lu muda gitu. Buat yang tahu, karena rata-rata yang seumuran gue ya, dulu bacanya apa sih kita? Ya nggak sih? Kung Fu Boy, ya nggak sih? Komik-komik kayak gitu. Nah ini dia, basically ini dari Kung Fu Boy. Kalau misalnya di Jepangnya itu Tekken Jinmi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah judulnya Tekken Jinmi. Tapi di Indonesia tuh Kung Fu Boy. Ya bocah kungfu ya ibaratnya gitu. Kita buka lah. Gue belum baca nih. Pokoknya yang ini Jinmi sama si Tantan. Ini adalah temen dia yang dia ketemu. Ya lu baca sendiri lah, Kung Fu Boy lah. Yang jagoan kaki. Oh, ini kan cerita dia pas. Oh, sama siapa nih? Kok lucu? Loh. Ini kok gue pernah baca ya? Apa gue pernah baca di website-website yang tidak legal? Iya nih, gue pernah baca. Ya nggak sih? Oh, ini literally ngisain Tantan doang, nggak ada Jinmi-nya guys. Jadi dia ngisain si Tantannya. Tuh, Chin Me Another Story. Jadi ini dari sisi Tantannya. Oke. Sekarang yang Shifan. Nah masalahnya guys, gue Kung Fu Boy yang Chin Me yang terbaru tuh, gue udah nggak tahu pada kemana tuh komiknya. Justru gue yang lengkap tuh Kung Fu Boy yang dulu. Oh ini ada Chin Me-nya nih, yang ini. Tuh. Tapi sama si Tantan. Masih Shifan, sorry. Shifan tuh yang mainan tongkat ya. Yang si ahli tongkat. Tuh, wah, ntar gue baca ini ya guys. Nah, buat lu pada yang belum tahu Takeshi Maekawa, ini salah satu yang menurut gue ya, Takeshi Maekawa buat lu pada yang belum tahu, ini secara komikus ya, bagi gue ya, itu udah kayak kalau lu baca komiknya karya-karya beliau itu kayak, ntar lu deh, gue Nah, Tekken Jinmi alias Kung Fu Boy ini yang bikin kan namanya Takeshi Maekawa. Lu kalau mau tahu Takeshi Maekawa itu menurut gue ya salah satu komikus atau mangaka yang hasil karyanya tuh kalau lu baca komiknya tuh kayak lu nonton film, Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, baca deh Kung Fu Boy dari yang awal tuh. Terus dia juga banyak bikin komik tuh, ada yang biliar tuh Backstreet. Kok Backstreet biliar pak game? Gue lupa. Apa ya? Komik yang biliar ya? Gue lupa loh. Lupa gue. Anjir. Kan Kung Fu Boy. Yang biliar itu. Lupa. Ya. Tapi yang jelas dia bikin yang biliar. Terus ada yang gulat juga. Kok gulat sorry. Sumo. Gue punya semua tuh. Terus ada Kung Fu Tao lah. Tapi kalau di versi Indonesia dulu ya. Aduh sorry. Dulu itu namanya Jinmi semua. Tapi sebenarnya namanya beda-beda aslinya kalau yang versi Jepang ya. Cuman kalau dulu itu namanya semua Jinmi. Padahal nggak semuanya namanya Jinmi ya. Cuman kalau di terjemahan Indonesia yang dulu semuanya namanya Jinmi. Yang biliar itu apa ya? Kok gue lupa sih? Oh, Breakshot.
Blackshot. Yang bilang judulnya Blackshot ya. Gitu. Kalau cetakan dulu itu namanya Chinmi juga, tapi sebenarnya kalau itu Oda apa siapa gitu. Kalau yang dicetakan aslinya gitu. Tapi ya sangat worth it guys ya. Gambar juga bagus. Ini ya. Tapi yang penting kalau menurut gua bukan gambar doang apa? Fasenya udah kayak film. Gitu sih Takashi Maekawa. Oke. Nah next, ini kemarin gua beli Versus yang kedua ya. Karena yang di part lalu kita udah beli yang ke-1, itu pun belum sempat baca sebenarnya. Sedih deh. Gue beli-beli tuh belum tentu. Kapan saya punya waktu untuk baca komik dengan santai. Tuh gambarnya gila. Nih. Gambarnya gue suka banget sih gambarnya. Gue masih belum tahu tentang apa nih. Gue belum baca soalnya. Kalau lu pada yang udah baca guys, premisnya tolong kasih tau gue di bawah. Gambar bagus sih cuy. Gue demen. Ya. Actually kita bisa baca dari belakang. 13 dunia saling menyatu dan membawa musuh alami dari masing-masing dunia. Pahlawan Hello dari dunia iblis dan Kilea dari dunia mesin berada dalam keadaan yang genting saat dikepung pasukan Raja Iblis dan robot. Oke, fantasi lah ya. Oke, kita akan nanti coba baca ini versi buku kedua. Cuman, gue agak sedikit protes kepada penerbit Phoenix, ya. Kepada PT Phoenix Gramedia Indonesia. Gue kemarin tuh nyariin, ini nomor berapa sih? Coba lu bisa lihat gak nomor berapa ini? Cari. 2. Ini di sini ya? Iya. Di sini kan? Kelihatan gak sih? Nggak kontras sih. Nggak kontras kan? Ini kan sayapnya merah, lu nomor 2 merah. Kasih kayak shadow gitu apa stroke gitu di samping. Gue nyari-nyari lo Oppo. Akhirnya gue kemarin di sini malah duluan ngeliatnya nomor 2. Terus pas gue balik lagi ke depan, nomor 2 di sini. Ya Allah, warnanya sama dari jauh nih, nyaru. Pas lu udah perhatiin deket baru kelihatan nomor 2, gitu kan. Gitu. Tapi gambar bagus ya. Nah terus ini pak, ya 1721 iki opo gitu kan. Tapi pas gue baca Tatsuki Fujimoto Before Chainsaw Man, ya gue pengen lihat nih. Karena tiba-tiba kan Gramedia banyak nyetak juga nih. Ini MNC by the way yang nyetak ya. Oke, gambarnya sih masih ya absurd Chainsaw Man, tapi kelihatan masih ini ya, masih emang sebelum Chainsaw Man ya. Maksudnya nggak sebagus yang sekarang. Ini kayaknya saya mau buka adegan yang kurang pantas barusan. Gambarnya, kelihatan ya, gambarnya ini masih belum terlalu bagus nih kalau mau jujur. Tapi itu bukti bahwa apa coba? Nih ya, kalau dilihat di sini, ini kan karyanya Tatsuki Fujimoto sebelum Chainsaw Man. Gambarnya belum sebagus yang di Chainsaw Man. Ya, which is artinya apa? Improve ya. Sesuatu itu improve karena kamu sering lama-lama jadi jago. Cuma hati-hati juga ya buat para komikus. Penyakit-penyakitnya kita semua itu adalah nggak jauh-jauh. Penyakit kalau parah banget ya, sampai cuci darah. Di Jepang banyak pak. Seriusan, komikus yang cuci darah karena lupa tuh kita. Gambar. Iya udah 5 jam lewat, nggak minum. Akhirnya kena ginjal, kena hati, kena mata, Jangan lupa minum, jangan lupa lihat jam. Makanya muslim sholat sebagai ininya. Berarti udah 3 jam. Azan, berarti udah 3 jam. Gitu dong, ya nggak sih? There is no true peace in this world. Shin Mask Rider. Ini. Gue tiba-tiba ngeliat nih apa nih Oke, Shin Mask Rider komik. Menarik. Gue beli langsung ya nggak sih? Kita lihat gambarnya. Dan gue demennya sekarang di cetakan-cetakan komik sekarang dewasa. Cuman masih ada sensor yang menurut gue berlebihan. Menurut gue ya udahlah kalau lu kasih label dewasa kan ya nggak sih maksud gue. Gitu. Bang lu aja pervert, bukan masalah pervert, tapi kadang-kadang ada beberapa sensor yang mengaburkan cerita. Maksud gue kalau lu bisa terbitin tuh komik Junji Ito, palanya kagak ada di cover. Kita kalau mundur 10 tahun 20 tahun lalu, mana ada berani percetakan nerbitin komik, covernya itu nggak ada kepalanya gitu. Sekarang kayak gitu nggak disensor gitu kan. Tapi jadinya ya nggak apa-apa sih asal di labelin dewasa gitu kan. Ini gambar bagus pak, ternyata gue baru lihat nih, literally. Siapa yang gambar nih? Akeji Fujimura siapa guys?
Gila, wow. Gue demen artnya. Kayak gini-gini tuh gue pelajarin guys. Buat di komik gue gitu kan. Ada yang pas gue baca komik itu, oh kayaknya gue bukan tipe gue lah ininya, apa stylenya. Tapi gue pelajarin dari segi toningnya. Cara dia narok ini, bubble. Cara dia apa komposisi. Biasanya gue pelajarin yang lainnya gitu. Wow. Iya sih gue harus cari waktu buat baca nih. Ya, jadi ini Shin Mask Rider coba. Apa kan di sini sudah menjadi dia? Oh iya ketemu. Oh kenapa nih orang ketumpahan kuah mie kalau gue bilang. Ini mukanya ya. Kita lihat nanti guys. Ya belum gue baca nih, tapi kabar bagus. Oke, banyak ya komik sekarang dicetak. Ini udah nomor 2-nya nih ya. Ini judulnya ya gue susah banget baca nih. Gokurakugai. Ya kan. Yuto Sano. Gambar bagus. Makanya gue koleksi. Yang satu kemarin gue udah baca dikit sih. Ya. Sudah ada yang kedua. Ya. Tuh. Kok lucu sih karakternya? Ini siapa? Gitu kan. Siapa ini? Si gadis berbakat. Iya banyak bakatnya. Bakatnya besar. Hai lo. Tapi gue suka artnya cuy. Lihat tuh. Lo lihat. Gila ya. Buat lo pada yang mau tau artnya tuh. Cakep. Makanya gue koleksi. Gue belum bisa jelasin dengan panjang karena gue sendiri belum baca. Yang kesatunya. Belum sempet. Jadi ya, nantilah ya. Aha, ini Mushoku Tensei. Kan gue bilang padahal sama lu pada ya. Gue lupa gue review juga di video apa enggak. Tapi yang jelas di Facebook gue udah bilang. Dan pas gue live di YouTube gue juga udah bilang bahwa gue murni koleksi komiknya karena artnya, gambar bagus bagi gue ya. Tapi fasenya untuk yang versi komik gue gak demen sebenarnya. Sama sekali gak demen. Kalau lu baca komiknya, kesannya tuh kayak ini komik buat ansos, Pak. Buat ansos yang, pengen ngayal. Ini komiknya. Tapi kalau versi yang bagus ya, nontonnya anime. Sumpah, ceritanya sama. Tapi fase ini, bukti bahwa fase yang berbeda, itu jadi beda makna, Pak. Kalau komik, ya kesannya kayak, hayalan ansos gitu. Tapi kalau bisa lu nonton anime bagus. Tapi komiknya, gue suka artnya. Artnya bagus. Ya. Kita ambil contoh ya. Tuh. Bagus artnya. Ya. Gitu. Untuk artnya bagus. Dia udah ada nomor 6 juga, gue beli juga. 5 sama 6. Ih, susah dibuka. Tuh. Ini menurut gue nih kurang bahan gak sih bajunya ya gak sih? Kayak kurang bahan bajunya cuy. Bagus. Nah. Kaisar Demon yang oke. Oh, gue harus baca lagi nih. Gue udah. Artnya unik sih. Memang. Ini. Ya, inilah ya Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Artnya bagus. Nah, ini adalah salah satu komik kesukaan Dani. Di part lalu ya. 100 pacar yang sangat mencintaimu. Udah yang kedua loh. Dan jujur, kenapa lo bikin art covernya hampir sama loh sama yang ke satu. Jadi gua agak susah bedain tuh ke satu sama kedua kalau ngeliat nomornya. Oke, ya mungkin karena intinya adalah ya harem. Nah, jadi punyaku lebih kencang. Apa? Punyaku lebih lembut. Oke. Ini ada tulisan dewas. Ya, what you gonna do lah ya ketika judulnya itu adalah 100 pacar yang sangat mencintai. Ini literally nanti dia akan punya 100 pacar. 100. Oke. Awas AIDS.
Nah, nah, parah dulu ya. Mungkin yang gue belum pernah baca nih, ini yang nomor 1 nih. Ini kemarin gue ada tiba-tiba Gachakuta, ya. Rudo hidup di daerah Kumo, tempat berkumpulnya para keturunan kriminal. Meski didiskriminasi, dia tetap mencari uang dengan memungut sampah. Suatu hari dia dituduh kejahatan yang tidak dilakukan dan dijatuhkan ke jurang yang ditakuti semua orang. Saat bertemu Enjin, seorang cleaner yang ada di jurang, Rudo dapat gambaran tentang kebenaran dunia. Kemampuan yang dapat memberi kehidupan pada objek dan mengeluarkan kekuatannya pun muncul. Oke, jadi dia tukang buang sampah. Tiba-tiba didiskriminasi, dijatuhin ke jurang, tiba-tiba dia mau jadi punya kekuatan. Oke, kita lihat. Oke. Artnya sih unik, tapi bukan tipe gua artnya. Bukan yang tipe yang bisa gue pelajarin maksudnya. Ya, artnya kayak gini guys. Kei Urana. Nah, tapi gue gak tau ceritanya nih. Siapa tau kayak gini-gini ceritanya bagus. Nah, artnya sih keren sih, tapi unik. Tapi gue gak bisa niru nih maksud gue. Bukan ini gue bukan berarti jelek ya. Gue gak bisa niru. Karena gue tuh beli komik sambil gue pelajarin juga guys. Gue kalau bikin komik juga buat komik gue. Gila nama jago cuy. Gue paling gak bisa nih tadi gambaran kayak arsir gini ibaratnya. Tuh. Tapi kita lihat ceritanya. Kita baca dulu guys. Gue belum baca nih ya. Menurut kalian gimana guys? Bagus gak? Gachakuta. Ya. Ini yang jelas sudah dicetak di Gramedia. Nah ini. Wotakoi. Dia nih. Tiba-tiba. Hari Meguru, story gitu. Nah, kan? Tiba-tiba. Dia kayak gitu tadi. Dapat gantungan kunci. Ya. Buat saya. 200.000 gue lepas. Oke, nggak jadi nggak usah. Mending beli komiknya, dapat komiknya juga 200.000. 60.000 lagi komik itu. Makanya. Ini tentang apa? Tentang jujur nggak nonton anime doang. Openingnya doang. Oh lu nonton openingnya doang? Iya nonton openingnya doang. Tahu openingnya doang. Tentang apa sih? Wotakoi. Oke, Wota pasti dong. Komik antologi. Oke. Gambar bagus. Oh cewek yang gambar apa? Gambar cewek ya? Oh ya gambarnya tipe-tipe gitu lah ya. Yang bersih gitu. Artnya tuh kalau bahasa gue ya, itu bersih gitu loh. Jadi bacanya gampang. Gitu ya. Tuh. Komik cewek lah ya. Ini gue beri karena kok ada gantungan kunci nih gitu kan. Oke. Kira itu. Kok lo tahu sih? Tahu. Kan anime ada. Oh anime ada. Nah. Tista. Tatsuya Endo. Ini ada nomor 1 nomor 2 gue beli. Kita lihat nih. New York City, kota yang selalu dipenuhi dengan kasus. Di kota ini ada pembunuh yang disebut Sister Militia. Identitas aslinya yang pernah menghabisi tanpa pernah memperlihatkan sosoknya itu adalah seorang yang gadis yang memikul takdir yang tragis seraya membacakan doa penebusan dosa. Tatsuya Endo. Tatsuya Endo bikin apa ya? Kok pernah denger sih? Iya gak sih? Oke. Oh artnya, lagi-lagi gue gak bisa tiru nih. Ini mah terlalu bagus banget. Artnya stylish banget. Ya. Ini bener-bener art yang stylish gitu guys. Gue sih gila sih. Wow, tentang apa nih guys? Tista. Sepertinya ceritanya dark gitu. Oke. Wah, demen gue sama artnya. Gila itu gambar. Garisnya semuanya. Nih. Soalnya kan banyak banget kalau gue apalagi kalau baca online ya komik ya. Kan semakin tahu apalagi gue juga pengguna software kayak Clip Studio Paint. Kan makin banyak komikus-komikus yang apa istilahnya? Background-nya tuh pakai 3D segala macam. Itu gila. Yang gambar semua. Gila sih. Oke. Kita coba baca nanti ya. Tista. Ya.
Gue nggak tahu tuh tentang apa, masih belum tahu gue. Tapi kayaknya sih setengah fantasi gitu juga. Nah, ini Pluto. Ini sih ya. Naoki Urasawa kerjasama sama Osamu Tezuka. Ya. Pluto itu kayak setengah Astro Boy tapi versi dark ya. Dan ini udah ada yang buku 3-nya. Ya. Kalau lu belum pernah nonton Pluto guys, di Netflix ada animenya, bagus banget ya. Dan gue yang demen dari si Naoki Urasawa ini kalau bikin komik ataupun anime, fasenya juga sama kayak film cuy. Lu baca komiknya rasanya gila, lu nonton anime rasanya gila, kayak bener-bener kayak nonton film Hollywood gitu. Bagus banget. Ini adalah salah satu favorit gua. Bodoh ya, dapat poster ternyata. Tuh, Pluto. Dapat poster. Gila. Lu harus baca ya. Ini Pluto ya, sama-sama Mas. Pokoknya semua karyanya si Naoki Urasawa, Monster, Pluto ya. Baca guys, bagus. Nah, terus dia lagi sudah ada 20th Century Boy yang volume 2. Yang volume 1 aja belum kelar gue baca karena tebal bener. Gue baru baca jujur. Tahun-tahun ini literally pas baru keluar ini udah ada volume 2 aja guys. Oh my god, tebalnya lah tuh. Dan artnya, ya, ini menurut gue semua nih dari hal yang gue suka dari kalau baca komik. Bersih, komiknya tuh kelihatannya bersih, jadi bacanya tuh enak, nyaman. Panelingnya bersih, fasenya bagus banget ini, master of fase menurut gue. Terus lu kalau baca komik-komiknya beliau, itu feel-nya sampai ke tulang rusuk. Lu jarang baca komik yang jadi gini. Ini tanpa disrespect kepada komikus yang lain ya, tapi menurut gue ada komikus yang levelnya tuh udah tinggi banget, yang dimana dia kalau bikin komik, pas kita baca karyanya dia tuh, lu ngerasa bahwa komikus ini tuh research, cari tahu. Jadi dia, ya lu bisa bikin komik yang sedalam itu karena emang dia research gitu kan. Lu baca Monster, oh my god gitu kan, tentang kedokteran apa dan sedikit ya hal-hal yang gak bisa gue spoiler ya. Gila gitu. Terus ini 20th Century Boy, ini lu harus baca guys. Gambarnya lihat, oh my god, gambar sederhana loh, termasuk yang tipe gambar sederhana gitu lah ya, tapi buat cerita fase nggak ada yang lain. Nah, gua kemarin kaget, ini apa nih? Gua nggak pernah tahu nih, ya, Mujirushi, The Sign of Dream. Apa ini? Sama, yang bikin Naoki Urasawa. Nah, cuman di belakang komik dewasa. Gue pengen tahu nih tentang apa ceritanya nih. Belum pernah dengar gue. The Sign of Dream. Oke. Oke, ini kayak komik yang langsung tamat ya, kita lihat endingnya. Iya, langsung tamat. Gila. Cuy, lo art kayak begini apa cuy? Gila cuy, aduh. Wow. Tuh. Gila, garis-garisnya. Garis-garisnya itu loh. Gue suka banget. Komiknya tuh bersih tapi lo kalau mau tiap panelingnya tuh udah kayak nonton film sih. Gitu ya. Walaupun selera baca komik beda-beda ya, bisa jadi lu nggak begitu suka sama yang gue nggak begitu suka bang sama paneling yang kayak komik zaman dulu ibaratnya gitu kan ya. Tapi sekali-sekali lu cobain baca deh yang panelingnya begitu, itu gila cuy. Nah ini mungkin ini dulu ya, kita kesini dulu di Gundala. Ini komik Indonesia ya. Gue ini udah yang volume 2 nih, kayak kita kemarin udah bahas yang volume 1 ya. Ini kedua ini. Ya, tiba-tiba gue liat kok ininya ngecek si Godam. Bagaimana ceritanya kenapa dia berantem sama Godam? Ya. Kita lihat. Cakep. Nah, cuman gue boleh nggak ngasih saran kepada komik Indonesia? Gue udah baca beberapa kan yang kayak Gundala, terus ada apa yang bareng-bareng tuh, yang sama Godam segala macem. Kan ceritanya tuh langsung lebih kayak superhero berantem, yang gue baca tuh langsung berantem, langsung
boleh nggak lu request dari gue nih perpanjang dulu pendalaman karakter masing-masing. Karena pembaca muda ini rata-rata pada belum tahu kan Gundala Sopo, Godam Sopo. Ada sih komik Godam gue baca itu masih mending tuh ada pendalaman karakter si Godam gitu kan. Nah gue tuh pengen sebenarnya banyakin aja sisi manusiawinya mereka gitu hidup di Indonesia apa jangan tahu-tahu udah berantem gitu. Gitu. Karena gue tuh ingat banget baca masa kecil komik kayak Superman apa segala macem dikasih lihat dulu tuh dia masa mudanya terus bagaimana dia terbentuk menjadi Superman-nya psikologisnya dia baru dia akhirnya nyelamatin orang gitu kan dia ketemu sama orang tua yang padahal kan bukan orang tua dia kan orang bumi gitu tapi bagus baik nasihatnya baik-baik gitu kan oh ayo jadi orang baik nak segala macam baru dia jadi pahlawan kan gitu kan. Nah gue tuh pengen kayak gitu dan gue sejauh ini baca komik superhero Indonesia belum dapat tuh yang kayak gitu loh maksud gue. Gitu. Ada sih beberapa kayak yang berusaha nyeritain dari sisi manusiawinya tapi secara gambar dan fasenya nggak dapet. Jadi ini nih saling apa istilahnya? Saling membentur. Yang satu gambar udah bagus banget, ceritanya kurang bagi gua. Yang satu ceritanya udah agak lumayan, gambarnya kurang. Gitu. Ya, itu kritik dan saran ya. Nah, ini gambarnya belum dibuka. Oh, tinggal 2. Ini dulu nih. Ya. City Hunter nomor 26 ini mah gua udah sering ya di setiap itu kayaknya ada City Hunter deh. Di setiap gua bahas komik. Karena keluar lagi yang baru nomor 26. Ini komik masa gua kecil dulu. Ya, gua nggak boleh baca dulu. Sepupu gua nih, ya, sepupu gua nih yang baca komik ini. Terus gue liat, oh, nah ada begini-begini kan, tuh disensor nih, kalau gue bilang. Aman ya, nggak maksud gue ini ini disensor nih pasti. Udah disensor. Tuh gambar gila. City Hunter soal gambar pak, favorit gue. Kalau dia ada adegan di kota, gambar kotanya masih gambar tangan manual dan oh my god, it's beautiful. It's beautiful man, City Hunter. Makanya gue senang banget pas Gramedia nyetak ulang, ini apa nih, MNC yang nyetak ulang. Gue senang banget, gila. Mana coba kita cari adegan kota ya. Terus untuk gambar yang realistis gini, gambarnya tuh unc gitu kan. Bagus. Mana nih, misalnya lagi di kota tuh, lihat tuh. Ini lagi adegan di tempat makan, gila. Detailnya itu dong. Mana ya, ada kayak kota gitu. Terus fasenya juga enak dibaca guys. Tuh, gambar gedung-gedung segala macem. Terus baca komik ini fasenya juga enak. Gambarnya, bacanya. Jadi enak aja baca City Hunter, seneng gue. Gue sih gue jadi balik lagi jadi seneng ke apa ya istilahnya ya, ke paneling kayak komik zaman dulu gini kecil-kecil, satu halaman tuh bisa berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi nggak sumpek gitu loh. Lucu kan? Jarang loh komik zaman sekarang yang bisa paneling banyak gini tapi bacanya nggak sumpek. Berarti jago deh panelingnya gitu aja udah. Ya, termasuk nih si Tsukasa Hojo nih ya. Ini terus si Naoki Urasawa itu kayaknya the master of paneling gitu. Banyak, satu halaman tuh banyak panel tapi nggak sumpek. Jago cuy. Nah yang terakhir nih, ini ya. Sinaga dulu. Nah, jadi meme tiba-tiba. Jadi nih kata si Mas Kiki, harusnya ini di Indonesia juga terjemahannya Ruri Sinaga ya. Yeah. Cuman gara-gara orang jadi meme jadi Ruri Sinaga dulu. Jadi Ruri Dragon. Sekarang ini kisahnya ya sesuai dengan judulnya ya. Artnya sih sederhana, gue suka aja sih. Tapi ya udah. Ya Ruri Dragon. Look at that. Ya, dengan tanduknya itu. Ini gue jujur aja komiknya belum baca. Tapi gue tahu duluan karena meme-nya di mana-mana. Naga. Dicetak ternyata sama MNC. Ya. Tuh guys, kalau lo mau ya, artisnya unik ya. Tapi kayaknya sih ceritanya gimana Mas Gigi, lu udah baca belum?
Udah gitu dia emang tipe art yang simple ya. Rambutnya aja warnain hitamnya ya udah hitamnya semua gitu kan. Jadi dia tipe-tipe hampir sama jenisnya tuh kayak si Tatsuki Fujimoto lah ya, kayak Chainsaw Man gitu. Chainsaw Man sih lebih sederhana lagi sih. Chainsaw Man tuh gimana ya? Dibilang sederhana gimana ya? Bukan sederhana ya, apa ya? Simple tapi kompleks. Bingung kan lo? Bingung lo pasti. Hanya lo yang gambar yang ngerti itu maksud gue apa. Simple tapi kompleks. Sama kayak gini. Justru susah loh. Bikin gambar lo simple gini tapi kompleks, susah. Justru. Dan lebih jago lagi tuh semakin lo bisa bikin simple tapi bisa bercerita. Contohnya apa bang? Shinchan. Dulu pas gue ingat banget tuh pas beli komik Shinchan, om gue gitu pas baca, apa ini komik gambarnya kayak gini, kual-kual gini katanya. Tapi gue bilang lah, lucu. Tersampaikan. Atau apa tuh? One ya, yang bikin One Punch Man siapa? Nama ini, nama komik gue sih. Yang gambar aslinya kan kayak gitu kan, tapi ya yang penting komik itu bercerita. Kalau ceritanya tersampaikan berarti lu berhasil gitu aja. Attack on Titan kan gambarnya kan tahu sendiri. Dia kan orang nggak bisa gambar sebenarnya. Tapi apakah dia mendengarkan pas orang lain membuli, gambar lu jelek gini. Jangan didengarkan guys. Selama ya gak sih komik lu itu tersampaikan, banyak nih yang harus gue baca, gila deh. Jangan sampai gue beli-beli doang, baca kagak nih. Ada ini dulu kali ya. Soalnya kayak menarik nih. Mask Rider. Udah gitu Shin Mask Rider. Menarik nih. Oke lah guys, sampai sini dulu untuk komik kali ini. Dan gue masih menunggu Dragon Ball. Udah kenyang. Kapan ya Dragon Ball ya? Belum pernah kabar nih. Gue pengen Dragon Ball. Shinatsu udah sampai nomor 20 aja. Gue aja terakhir baru baca sampai nomor 14 sebenarnya. Gue belum baca jauh nih. Udah sampai 26 aja, gila. Ini sih kayak juga baca juga nih. Gila artnya coy. Kita pilih dulu yang gue bakal baca duluan nih. Ini. Biar kebaca gitu loh. Kalau enggak baca-baca. Banyak membaca. Hai guys, thank you yang sudah nonton. Tolong ya, yang lu udah punya, yang udah pernah baca, silakan lu mau komen di bawah untuk lebih lengkapnya ya, supaya bisa yang mana gue baca duluan nih, gitu kan ya. Nah, juga thank you yang udah subscribe, nonton. Sampai jumpa di video review dan jajan komik yang berikutnya guys. Thank you. Sampai jumpa. Nih segini 300.000. Oke, nggak jadi. Nggak jadi sih. 50.000 dapat komiknya juga. Lihat dong, lihatnya nih. Sidik jari. Pernah dipegang antara harga naik. Ntar pas lu jual, kata yang beli, ntar siapa?